searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the Shalom adik-adik, hai, kita jumpa lagi di Ibadah Rocky di minggu ketiga. Kakak ucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah naik kelas. Dari kelas 1 ke kelas 2 dan seterusnya. Kakak juga ucapkan selamat anak-anak Rocky yang kelas 6 sudah naik ke junior. Selamat adik-adik. Nah, hari ini kita mau ibadah tapi tetap online ya adik-adik. Seperti biasa, kakak tetap ingatkan walaupun ibadah online, tapi tetap fokus dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang tema kita kan masih hewan nih. Minggu pertama kita belajar tentang semut. Terus minggu kedua, siapa adik-adik hewan apa ya yang kita pelajari ya? Apa? Oh iya, belalang. Nah, hari ini kita juga masih tetap mau belajar tentang hewan. Hewannya, coba kakak kasih clue nih. Hewannya suka merayap di dinding. Terus hewannya suka berjejak kagum deh bunyinya. Nah, sudah bisa menebak? Hewan apa yang harus kita teladani hidupnya? Sudah tahu kan? Hewan apa? Betul, cicak. Nah, kakak ucapkan selamat beribadah, selamat menikmati ibadah, selamat memuji Tuhan, selamat menikmati firman Tuhan, selamat menikmati kebaikan Tuhan dalam ibadah Rocky Online. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kak Hendra, apa kabar? Apa kabar?
adik-adik. Shalom. Shalom, Selamat hari shalom. Minggu. Selamat pagi, selamat hari Minggu Kembali semuanya. lagi bersama kita duo Aha. Asif dan Kak Hendra. Gimana kabarnya minggu ini? Baik-baik pastinya semuanya kan? Iya, Kak Hendra, kalau Nah, kita kenapa, sudah Kasih? muncul di layar TV-nya adik-adik, artinya Artinya kita harus, mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. kita mau menari, kita mau melompat. Yes, siapa yang sudah siap? Saya. Wah, semua sudah siap. Pastikan Oke. adik-adik sudah ganteng, udah cantik, sudah sarapan. Biar kuat memuji Tuhan. Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, Kasih, kita harus doa terlebih dahulu. Oh iya, harusnya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan memulai ibadah Roki. Kami akan memuji nama-Mu dan akan mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami dari awal hingga akhirnya. Haleluya, amin. 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 Oke, adik-adik. Kak Asif mau ajak adik-adik untuk bernyanyi menggunakan gerak kaki dan Lagu apa tangan. nih, Kasih? Lagunya itu bicara tentang Bapak Abraham yang punya banyak anak. Wow, berarti Siap? aku juga anaknya. Aku juga dong, Yeay. adik-adik juga. Mari kita semua berdiri, Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Semua. Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Kita sudah duduk nih Kak Hendra. Terus setelah Terus? duduk ini kita ngapain, Kasih? Kita duduk, tapi bukan berarti diam-diam aja. Berarti kita duduk lalu berdiri. Duduk lalu berdiri. Lalu berdiri. Duduk, Duduk berdiri. lagi dan berdiri Sampai lagi. kapan Kak Hendra? Sampai kita akan memuji Tuhan lagi. Ya, karena habis ini kita akan memuji Tuhan lagi. Yeay. Kita akan membuat melodi yang indah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menari dengan Menari. gaya-gaya yang spektakuler. Making melody, ikutin kami berdua ya. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Unto the King of Kings. Thumbs up. Thumbs up. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Unto the King of Kings. Thumbs up. Thumbs up. Elbows up. Elbows up. Goyang. Making melodies in my heart. Making melody in my heart. Making melodies in my heart. Unto the King of Kings. Thumbs up. Thumbs up. Elbows up. Elbows up. Knees bend. Knees bend. Goyang. Making melodies in my Mana heart. lututnya? Making melodies in suaranya? my heart. Making melodies in my heart. Unto the King Ikutin of kakak. Kings. Thumbs up. Thumbs up. Elbows up. Elbows
elbows up, knees bend, knees bend, knees cross. knees cross. Making melodies in my heart. Mana suaranya? Making melodies Lebih in kencang my lagi. heart. Making melodies in my heart unto the King of Kings. Thumbs up, Thumbs up, elbows up, elbows up, knees bend, knees bend, knees cross, knees cross. neck bend. Next bend. Making melodies Lehernya in mana my lehernya? heart. Making Yeah, melodies lebih in kencang buat my Tuhan. heart. Making melodies in my heart unto the King of Sekali lagi, Kings. thumbs up, Thumbs up, elbows up, elbows up, knees bend, knees bend, knees cross, knees cross. neck bend, Neck bend, turn around. turn around. Making melodies in my Putar heart. dong adik-adik. Making melody Putar lagi. in my heart. Making melody. Making melody in my heart unto the King of Kings. Thumbs up, Thumbs up, elbows up, elbows up, knees bend, knees bend, knees cross, knees cross. neck bend, Neck bend, turn around. turn around. Melody, Mela. melody in Mana my heart. meletnya? Making Mana melody meletnya? in my Mana heart. meletnya? Making melody in my heart unto the King of Kings. Thumbs up. Thumbs up, elbows up, Elbows up, knees bend, knees bend, knees cross, knees cross. neck bend, Neck bend, turn around, turn around. melody, Mela. sit down. Ah. Yeah. Haleluya. Woo. Coba sekali lagi, tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Hey. Kak Hendra, Kenapa kasih? kita sudah ajak adik-adik bernyanyi memuji Tuhan. Sudah menari, Ya, sudah melompat, sudah melompat, sudah tiarap, Sudah merayap, tiarap. dan semuanya. Kini saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. yeay. Shalom adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Angel di minggu ketiga Rocky. Saat ini adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah tadi sudah dibahas sama Kak Deborah ya, kita akan bahas firman Tuhannya tentang apa? Nah benar sekali adik-adik, kita masih membahas firman Tuhan yang ukuran terkecil. Nah itu adalah cicak. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita sikap berdoa. Ayo, belum semua tuh. Ayo, masih ada yang jalan-jalan tuh. Yuk duduk-duduk yang manis, kita berdoa yuk. Kita mau menghadap Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah. Tuhan berikan kesempatan kami untuk bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan, berkati saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami belajar pada hari ini bisa menjadi berkat buat kami. Dan kami akan melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Nah kalau sudah siap, saat ini kakak minta adik-adik ambil Alkitabnya, ambil alat tulisnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saat ini di minggu ketiga kita akan membahas firman Tuhan masih tentang binatang. Oke, masih ada empat binatang. Saat ini kita bahas binatang yang ketiga. Tadi katanya Kak Deborah sudah memberikan clue-nya. Hewan kecil berkaki 4. Namanya adalah cicak. Ayo, siapa yang pernah melihat cicak? Angkat tangannya. Ya, kita pernah melihat cicak. Di rumah kita ada cicak enggak ya? Iya ada Kak, tapi geli. Iya, karena dia suka lengket. Kakak juga pernah adik-adik. Waktu itu pernah Kak Angel itu jalan lagi beres-beres rumah, tiba-tiba ada cicak. Ih, rasanya
gimana gitu, geli. Karena kalau lengket di kulit, dia badannya juga kan berbulu, halus betul. Kakaknya enggak, geli deh pokoknya kalau mau ngingat Cica. Tapi ternyata Cica itu ada tertulis di Alkitab. Adik-adik, ayo kita buktikan. Kita buktikan di dalam Alkitab. Kita bahas tentang binatang kecil yang ada di Alkitab. Ayo sama-sama kita buka Alkitabnya dalam Amsal 30 ayat 24 dan 28. Ayo kakak tungguin. Tik-tuk, tik-tuk. Oh belum? Ya tunggu sebentar. Amsal 30 ayat 24 dan 28. Yang sudah katakan amin. Oke, yuk kita baca sama-sama. Amsal 30 ayat 24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana raja. Yang dimaksud dengan ayat 28 apa ya? Yang dimaksud dengan ayat 28, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Oh, ternyata adik-adik, cicak itu adalah binatang yang kecil. Cicak adalah hewan reptil yang kecil, merayap di dinding atau pohon. Siapa yang pernah lihat cicak merayap di pohon? Nah, terus kedua itu cicak biasanya dia berukurannya kecil, ya namanya cicak. Kecil paling 10 cm seginilah. Nah, cicak itu juga yang berada di istana raja. Berarti zaman dahulu kala itu dari zamannya Alkitab Nabi Salomo, dari Salomo, Raja Salomo itu berarti cicak itu sudah ada di istananya dong. Wow, luar biasa ya. Kakak pikir-pikir cicak itu kan cuman hewan kecil, reptil yang ukurannya kecil. Ternyata ditulis di Alkitab loh adik-adik, bahwa dia itu ada di istana yang besar. Siapa yang pernah masuk istana? Atau gini deh, siapa yang saat ini membayangkan dia ada di istana? Istana yang megah, istana yang besar, yang mewah, yang bersih. Coba, nah di sana terdapat cicak yang kecil. Nah, cicak yang dimaksud itu adalah cicak yang merayap di dinding, di temboknya istana. Dan juga ternyata tahu ndak adik-adik, cicak itu makannya apa? Iya, cicak itu makannya serangga, nyamuk yang suka gigit-gigit kita tuh, yang terbang. Cicak itu makannya nyamuk. Nah, cicak juga terkenal sebagai pemanjat yang ulung. Hebat tuh cicak kalau diikutkan lomba ya. Lomba apa yang suka manjat-manjat? Oh iya, lomba panjat pinang. Tapi maksudnya Kak Angel, dia manjat di tembok, manjat di pohon. Dia adalah hewan yang hebat. Walaupun tubuhnya kecil, tapi dia luar biasa loh. Dia bisa kuat, dia kuat untuk manjat tembok. Padahal tembok itu kan nggak ada, nggak ada tempat pegangannya ya. Di mana-mana mah kalau tembok itu kan licin, halus. Coba kita bisa nggak manjat tembok tanpa bantuan alat bantu? Nggak bisa. Kaca yang licin bisa nggak? Nggak bisa.
Tapi kalau cicak dia adalah salah satu hewan yang luar biasa. Dia terkenal sebagai pemanjat yang ulung. Binatang yang satu ini mampu memanjat dinding. Kuat dia luar biasa. Nah, adik-adik percaya enggak kalau kita itu walaupun kecil dan tubuh kita kecil, tetapi kalau kita mau melakukan, kita pasti bisa. Nah, seperti itu juga cicak walaupun tubuhnya kecil, tetapi dia mau melakukan, dia mau manjat temboknya, dia mau manjat dindingnya, dia kuat. Nah, walaupun ukurannya hanya 10 cm, itu kecil banget. Kecil loh adik-adik. Kakak bayangkan, bisa ya dia ada di istana yang megah. Dia ada di tengah-tengah kemewahan istana. Luar biasa loh cicak itu dibandingkan dengan binatang reptil yang lain. Binatang melata yang lain. Contohnya binatang yang lain apa? Ayo, ada yang tahu nggak binatang reptil yang lain? Buaya. Apalagi? Bunglon. Terus apa lagi? Tuh apa? Komodo. Nah, ada lagi yang kayak cicak tapi berwarna, ada bintik-bintik merah. Apa lagi? Yang kayak cicak juga tapi besar. Nah, itu dia tokek. Dan lain-lain masih banyak lagi binatang reptil lainnya. Tetapi yang dimaksud ini adalah yang dimaksud firman Tuhan yang ada di istana raja itu adalah binatang reptil yang bernama cicak yang ukurannya cuma 10 cm. Ya kan? Nah, juga cicak itu dia punya kekuatan, dia punya kecepatan yang luar biasa. Dia bergerak dengan cepat, dia bisa memanjat dengan cekatan, dia bisa bergerak sesuai dengan keadaan yang ada. Kalau temboknya agak miring, dia ikutin arusnya miring, dia walaupun turunan dia tetap tidak gampang jatuh. Ya, jadi adik-adik, kita saat ini belajar tentang cicak. Ada lagi, dalam keadaan normal, ekornya cicak itu menempel di permukaan sehingga memberikan cicak waktu untuk menjaga keseimbangan. Nah, adik-adik, ternyata ekor cicak itu ada fungsinya loh. Pernah enggak kalian melihat seekor cicak itu yang ekornya terlepas dari tubuhnya? Pernah enggak? Iya, waktu itu Kak Angel pernah lihat loh adik-adik. Ekor cicak itu terlepas. Oh, ternyata waktu itu cicak itu diserang sama hewan yang lain. Atau terkadang kita itu suka mengganggu dengan cara dia melepaskan ekornya. Nah, dia itu ternyata lebih gesit lagi. Dia melepaskan ekornya itu membuat dia menjadi lebih gesit lagi untuk berputar, untuk dia bisa meloncat, untuk dia bisa melakukan kegiatannya lebih gesit lagi. Nah, jadi adik-adik, ekornya Lanti itu lepas, dia lagi menjaga dirinya. Dia melepaskan ekornya ada fungsinya. Karena dia lagi menjaga dirinya supaya dia cepat-cepat kalau ada serangan dia cepat-cepat naik, cepat-cepat ke tempat yang lebih tinggi. Sehingga kalau ada serangan datang dia tidak mudah tertangkap. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar punya keberanian. Kan kalau lepas bagian tubuh sakit Kak. Iya, tetapi dengan cara itu dia mau membuat tubuhnya supaya selamat.
Karena kalau ekornya dia lepaskan, dia punya kekuatan lebih ceketan lagi untuk dia naik ke tempat yang lebih tinggi. Nah kan, jadi cicak menolong di istana. Itu sekarang kita bahas. Kenapa di firman Tuhan memberikan cerita minggu ini tentang cicak yang kecil, yang kita lihat cuman sebesar 10 cm, tetapi di firman Tuhan itu tercatat. Nah, adik-adik mau tahu? Iya, cicak itu ternyata menjadi hewan sebagai penolong. Oh bisa Kak, kan di istana itu ada penjaganya yang bersenjata, yang punya pakaian lengkap. Kenapa harus ada cicak Kak? Nah kakak kasih tahu ya adik-adik. Cicak justru menolong istana bebas dari nyamuk. Nah, ternyata walaupun tubuhnya kecil, dia itu menjadi penolong. Dengan kehadiran cicak justru menjadi penolong bagi semua yang tinggal di istana raja. Jadi cicak itu bukan pengganggu. Nah, adik-adik, sekarang kalau kita lihat cicak di rumah, kita melihat dia sebagai pengganggu atau penolong? Nah, sekarang kita belajar ya, cicak yang kecil pun bisa jadi penolong. Cicak yang kecil pun bisa jadi menolong kita. Dengan cara apa? Dia makanin nyamuk-nyamuk yang terbang-terbang supaya kita tidak digigit sama nyamuk. Nah, 2, kita belajar lagi. Cicak terkenal sebagai pemanjat yang ulung. Tadi kakak sudah jelaskan bahwa cicak itu dia punya kekuatan yang luar biasa, yang hebat untuk memanjat. Nah, binatang yang satu ini mampu memanjat dinding yang tegaknya lurus. Nah, coba kalian lihat dindingnya. Pegang dinding di rumah, di tembok masing-masing. Lurus kan? Nah, cicak itu hebat, luar biasa. Karena dia bisa memanjat dinding yang tegak lurus, bahkan merayap sampai ke atap. Wow, luar biasa kemampuan cicak ini. Dia memiliki apalagi? Dia memiliki apa? Kakinya yang kuat. Ya kan? Dia memiliki di dalam tubuhnya, di kakinya itu yang 4, ada bulu-bulu halus yang mampu melekat pada permukaan apapun. Dinding, kaca, terus apalagi? Pokoknya yang rata Kak, yang lurus. Iya, kayu. Nah, jendela dia mampu merayap, melekat di setiap permukaan yang rata. Hal ini merupakan fakta bahwa cicak dapat tinggal di istana raja. Nah, di istana raja loh adik-adik. Cicak itu bisa tinggal di istana raja. Padahal kalau dilihat tuh cicak kan ukuran yang kecil 10 cm. Yang tidak ada apa-apanya. Cuman cicak aja loh. Tapi ternyata di istana raja cicak itu benar-benar membantu apa? Iya, sangat membantu. Di istana raja dia itu menjadi penolong. Seperti yang kakak udah ngomong tadi. Dia makanin serangga, nyamuk terutama. Nah, sampai ke atap-atap bagian atas pun yang mungkin tidak dapat, yang bersih-bersih istana itu gak sanggup untuk membersihkan di bagian-bagian atas. Tetapi cicak sanggup sampai ke atap istana. Wah, luar biasa. Semuanya itu luar biasa. Cicak itu
kuat, sanggup merayap. Dia makan semua hewan-hewan kecil, nyamuk. Dia menolong untuk di istana raja. Dia merayap mungkin ada hiasan yang terbentuk dari emas luar biasa yang bagus-bagus. Dia bisa ke situ dari bahan yang kayu, yang diukir, yang cantik-cantik. Cicak juga bisa di situ. Nah, itulah luar biasa ya bagi cicak. Nah, yang ketiga, cicak selalu berusaha memanjat ke atas dan dapat menempel di atas tanpa terjatuh. Coba kalian perhatikan ke dinding ke plafon rumah. Suka sering lihat cicak nempel dengan arah terbalik, kakinya nempel. Tapi dia nggak terjatuh adik-adik. Ya kan? Iya, dia bisa menempel tanpa jatuh, nggak mudah jatuh cicak itu. Nah, dia bisa menempel dengan kuat dengan kakinya, tangannya. Dia bisa nempel sampai tidak jatuh. Hal ini dikarenakan si cicak tersebut memiliki ekor yang dapat menjaga keseimbangan tubuhnya. Nah, tadi kakak udah bilang kan? Seimbang ekor itu ternyata ekor cicak itu ada fungsinya loh adik-adik, menjaga keseimbangan. Jadi dia tidak mudah terjatuh. Nah adik-adik, itu kita udah belajar banyak dengan hewan yang kecil ini yang bernama apa tadi? Cicak. Nah sekarang adik-adik kita kembali ke firman Tuhan lagi. Yuk kita baca lagi firman Tuhan yang tadi, yuk kita baca lagi yuk. Kita ngingat lagi firman Tuhan dan kita belajar dari cicak ini. Ayo Amsal 30 ayat 24 dan 28. Sama-sama yuk kita baca yuk. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja, di istana-istana raja. Jadi ayo lewat firman Tuhan ini kita ambil rema tentang pelajaran minggu ini mengenai cicak yang ada di istana raja. Adik-adik, terkadang hidup kita ini seperti cicak yang kecil. Adik-adik Rocky yang aku masih kecil kak, masih balik, masih TKA, masih TKB. Nah masih kak kelas 3, masih SD loh kak aku ini. Ya kita belajar ya dek, walaupun kita masih kecil, walaupun kita tampaknya tidak berarti, namun Tuhan dapat mengangkat kita yang kecil ini, yang masih Rocky ini menjadi penghuni istana raja. Amin adik-adik. Iya, siapa yang mau jadi penghuni istana raja? Iya, hebat sekali. Istana raja yang megah betul. Kalau di istana enak ya adik ya. Iya, istana raja. Walaupun tubuh kita masih kecil, kita masih Rocky, kita masih umur 8 tahun, masih umur 6 tahun, mungkin aku masih umur 4 tahun atau lebih kecil lagi. Tetapi ingat adik-adik, Tuhan Yesus bisa mengangkat kita, anak-anak Rocky, adik-adik yang kecil ini menjadi penghuni istana raja yang megah betul. Itu artinya Tuhan sanggup mengangkat kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan Yesus sanggup menjadikan anak-anak Rocky itu menjadi anak-anak penghuni istana
istana raja. Siapa yang mau jadi penghuni istana raja? Saya, Kak. Iya, benar. Kan Kak, kita ini anak raja. Iya, betul. Kita ini adalah anak raja. Tuhan Yesus sanggup mengangkat kita, anak-anak raja, menjadi penghuni istana raja. Yuk, kita belajar sama-sama yuk. Apa yang harus kita belajar dari prinsip Cica? 1, setia perkara kecil. Ayo adik-adik, tahu kan? Kita harus setia perkara kecil. Apa itu Kak? Contohnya? Contoh, kita membereskan mainan kita. Kita meletakkan baju kotor pada tempatnya. Kita merapikan tempat tidur sendiri. Kita membantu mama. Itu kita harus belajar adik-adik ya. Itu yang nomor 1. Kita setia perkara kecil. Jadi tadi contohnya adalah merapikan tempat tidur, merapikan mainan, membantu mama, dan masih banyak lagi. Poin yang kedua adalah beradaptasi dengan lingkungan. Seperti sekarang ini adik-adik, di semester yang baru, di kelas yang baru. Nah, kita berjumpa dengan teman-teman yang baru, ruangan yang baru, kita mendapatkan guru wali kelas yang baru. Nah, kita harus beradaptasi. Kita belajar menjadi anak-anak yang membawa berkat. Kita belajar menjadi teman yang baik, menjadi contoh. Apa yang kita belajar di Rocky, kita menerapkan dalam kehidupan berlingkungan kita, di lingkungan bermain, di lingkungan les, di lingkungan sekolah. Kita harus beradaptasi. Yang ketiga, kita harus menjadi anak yang jangan mudah menyerah, anak yang hebat, anak yang luar biasa. Jadi anak-anak Rocky jangan mudah menyerah. Oke adik-adik, dalam 3 poin ini kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Amsal 30 ayat 28. Ayo untuk anak-anak kelas kecil, sekarang anak-anak kelas kecil dulu. Amsal 30 ayat 28. Yuk, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Sekali lagi, Amsal 30 ayat 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tapi yang juga ada di istana-istana raja. Itu untuk anak kelas kecil. Oke, sekarang kelas besar ya. Ayat hafalannya kita terdapat dalam Lukas 16 ayat 10. Ya, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita sekali lagi, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oke adik-adik, ayat hafalannya dihafal ya. Di depan mama papanya kita belajar menghafal ayat hafalan. Bagi kelas kecil dan bagi yang kelas besar. Saat ini kita akan menutup firman Tuhan, kita lipat tangan, kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita sudah belajar pada pagi ini. Kita sikap berdoa.
Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami anak-anak Rocky untuk menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman yang kami belajar pada hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak yang berada dalam istana-istana raja. Kami percaya Tuhan Yesus, kami sebagai anak Rocky, Engkau menjadikan anak-anak yang berkarakter Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mau menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Menjadi berkat untuk teman-teman kami, menjadi berkat untuk lingkungan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sebagai anak Rocky mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lori di aktivitas minggu ini. Apa kabar kalian? Luar biasa ya. Oke, nah coba Kak Lori mau tes 2 minggu lalu kita aktivitasnya buat binatang apa ya? Yang minggu pertama? Ya betul, walking ant ya. Nah semut. Yang minggu kedua? Yang bisa dimainin itu? Ya, bolantar belalang. Nah, minggu ini kita juga mau buat masih dengan tema binatang yang ada di Alkitab. Nah, kalian pasti tahu, soalnya tadi Kak Angel sudah cerita tentang binatang ini, yaitu cicak. Ih, geli Kak, cicak. Masa sih Kak Lori aja nggak takut sama cicak ya? Nih, Kak Lori tunjukkan kita mau buat ini. Wow, cicak ya. Ah, cicaknya lucu ya Kak Lori ya. Gitu ya. Kok gampang banget ya Kak, buatnya cuma tinggal warnai, terus tempel mata, selesai. Oh, nggak semudah itu adik-adik. Coba Kak Lori tanya, gimana caranya cicak ini bisa merayap? Ya pakai tangan lah Kak, tinggal gini. Ya, tapi Kak Lori mau buat sesuatu yang kalian gak usah susah-susah pakai tangan kayak gini. Nah, seperti apa? Seperti ini. Ya, udah ada dia di belakang temboknya. Namanya juga cicak, pasti nempelnya di dinding ya. Nih, caranya seperti ini adik-adik. Kak Lori tunjukkan ya. Nah, dia merayap ya. Wah, terus. Ya. Itu ya. Yuk, kita buat sekarang. Pertama, seperti biasa, Kak Lori akan menjelaskan dulu bahan-bahannya ya. Yang kita gunakan adalah, tentu yang pertama adalah pola print cicak ya. Nah, pola print cicak ini sudah Kak Lori kirimkan ke WhatsApp orang tua kalian, atau enggak Kak Lori sudah bantu menyediakan dan bisa diambil di Rock Center ya. Nah, yang kedua bahan berikutnya adalah ini, tali godam ya, tali godam atau tali bangunan ya adik-adik. Mau tali wall juga bisa lah ya, benang-benang apapun ya dipakai yang ada di rumah. Yang ketiga kita butuh, sebentar ini berkibar-kibar ya adik-adik. Kita butuh mata, mata lagi ya, mata boneka ya. Ini Kak Lori punya yang kecil ya. Nah, punya yang kecil ya. Soalnya kalau Kak Lori buka pun mungkin kejauhan jadi nggak kelihatan ya. Berikutnya kita butuh 2 stick ice cream ya, atau enggak bambu, sumpit bambu mungkin bisa ya. Sumpit bambu, terus sate juga mungkin bisa ya. Bisa digunakan apapun yang ada di rumah boleh dipakai ya. Asal fungsinya sama. Nah, selanjutnya Kak Lori juga butuh 2 tutup botol air mineral ya. 2 buah aja ya. Nah, bahan yang pasti sudah ada sama kalian atau kalian sudah punya, seperti gunting ya, terus pensil warna, spidol, cat boleh ya. Dan
alat perekat seperti lem kertas, lem putih, double tape, dan kalori biasa pakai tembak ya. Oke, semuanya sudah kalori sebutkan ya. Yuk kita mulai aja ya. Yuk, yang pertama seperti biasa kalian siapkan pola print gambar cicak. Terus kalian warnai ya sesuai kalian aja kayaknya ya. Kalau cicak kan warnanya kan kayak transparan gitu ya kalori ya, nggak ada indah-indahnya gitu ya. Boleh lah cicak warna pink, cicak warna biru, cicak warna kuning boleh, warna-warni juga boleh ya. Kalian warnai dulu. Nah, seperti kalori di sini kalori sudah mewarnai ya. Tuh, tapi kalori warnanya sesuai warna cicak aja yang transparan ya, transparan ya. Jadi warnanya coklat-coklat gitu. Nah, sehabis kalian kasih warna seperti biasa. Oh iya, satu bahan yang kalori lupa sebutkan, yaitu biasa kalori selalu melapisi dengan karton ya, biar dia agak kaku ya adik-adik ya. Jadi dia nggak lemes kayak begini ya. Jadi nanti setelah kalian warnai, kalian tempel di kertas karton. Habis itu kalian gunting sesuai dengan polanya ya, sesuai polanya. Oke, kalori sudah mengerjakan di rumah. Contohnya seperti ini ya. Nah, jadi ya. Tuh. Cicak. Ya. Nah, kalau sudah kita lanjut, kita pasang mata boneka ya. Kalau kalian nggak punya mata boneka, kembali nggak usah dibuat ribet, nggak usah dibuat susah. Kalian bisa menggambar matanya sendiri ya adik-adik. Jangan karena nggak ada mata boneka terus kalian tidak mengikuti aktivitas ya. Yuk, kalori mau pasang matanya dulu ya. Nanti kalori tunjukkan ke adik-adik ya. Ya, kalau polos aja kayaknya kasihan ya, dia nggak punya mata ya adik-adik ya, nggak bisa lihat kayaknya. Tapi kalau ada matanya kan lebih cantik gitu ya. Rapikan dari lem. Nah, bentar ya, nanti kalori tunjukkan ya kalau dia sudah cantik bermata. Nah, ya, udah ada matanya ya. Kelihatan nggak ya? Pokoknya kasih mata lah ya, tengah-tengah sini ya. Nah, sudah kita sisihkan dulu cicaknya. Terus kita mau buat talinya ini ya, talinya ini dulu ya, biar gampang nanti. Ini siapkan dulu benang godam atau benang tali bangunan ya, atau nggak benang wol ataupun benang rajut. Mama juga boleh, tapi izin dulu sama mama ya. Ini sekitar kalori sih pakainya sekitar 150 cm atau nggak 1,5 meter ya. Nah, kalian kalau mau lebih panjang boleh, tapi kalau lebih pendek jangan ya. Kalau mau sama aja sama kalori di 150 cm kita gunting ya. Nah ya, nih saya. Oke, nah sip ya, kita sisihkan dulu. Terus kita ambil tadi stik es krimnya yang 2. Ini sebenarnya pakai 1 juga bisa, cuman kalori pengen lebih kuat aja, jadi kalori akan tempelkan ya 2 stik es krim ini ya, biar lebih tebal ya. Biasa kalori menggunakan lem tembak, kalian boleh pakai double tape atau pakai lem pun kalori sarankan mungkin lem Aibon ya, yang lebih bisa nempel ya dibandingkan lem kertas apa lem putih itu ya. Lem kuning itu ya yang kalau Aibon itu. Kalau Aibon kan kayaknya merek gitu ya. Oke, nah nih udah kalori lekatkan, jadi agak lebih tebel ya. Mau pakai 1 sih sebenarnya bisa, cuman kalori kayaknya lebih enakan tebel, jadi dia enak kalau goyang-goyang gini ya. Yang berikutnya adalah kita siapkan bagian bawahnya tadi yang seperti ini ya, tutup botol tadi. Nah, kalian akan buat lubang di tengah sini ya adik-adik, tengah sini ya. Ini kalau kelihatan mungkin nggak kelihatan, tapi bisa dikira-kira ya. Buat lubang di tengah sini. Nah, ya.
Kak Lori sih pakai media ini ya, obeng ya. Obeng. Nah, ya. Kak Lori ini ya, pas tengah-tengah ya Adik-adik buat bolongannya ya. Nanti kalau enggak pun bisa pakai, mungkin pakai sesuatu yang agak runcing ya. Seperti gunting mungkin ya, gunting cutter. Nah, kalau kalian tidak bisa melakukan, kalian bisa minta tolong mama sama papa ya untuk melakukan tuh ya. Karena ada bolongan ya. Ya. Bolongan. Nah. Sudah? Sudah. Sip. Ternyata Kak Lori ini pelupa ya. Tadi ada satu bahan yang Kak Lori lupa sebutin. Aduh, satu sedotan Kak Lori lupa bilang sedotan. Ya, jangan lupa ya sedotan ya. Nah, ini penting banget karena ini yang akan membantu si cicak tadi merayap ya. Kalau nggak ada ini nggak bisa merayap ya. Yuk, sedotan ini Kak Lori nggak butuh satu panjang gini ya. Kita cuma butuh sekitar 1 cm aja ya. Untuk 2 tangannya cicak ya. Kita potong ya. Nanti Kak Lori perlihatkan seberapa sih 1 cm itu. Kecil kok, nggak panjang-panjang ya Adik-adik. Ya, 2 ya Adik-adik potong. Hati-hati yang kalian yang belum bisa menggunakan gunting atau takut menggunakan gunting, kalian boleh minta orang tua kalian untuk mengguntingkan ya. Nah, nih cuma sekecil ini. Sebentar, biar kelihatan. Nah, ya. 2 ya, Kak Lori butuh 2. Nah, udah ya? Nah, lengkap sudah. Yuk kita rakit biar jadi rangkaian seperti cicak yang di belakang Kak Lori ini ya. Mudah-mudahan adik-adik masih kelihatan ya cicaknya. Yuk, kita mulai dari talinya aja dulu. Nah, talinya ini kalian buat jadi 2 sama rata ya. Sisi-sisi, nah jadi sama rata gini ya. Nah, ya. Tuh. Ya, karena kita akan ikat di bagian tengahnya ya adik-adik. Nah, ya, sisakan sedikit nah buat untuk menggantung ya, menggantung di paku ya. Nah, ini kita ikat, mudah-mudahan adik-adik kelihatan ya. Kita ikat. Nah, nih jadinya begini ya. Kita ikat. Nah, nih 2-nya sama rata ya, sama panjangnya sama. Nah, ya sudah diikat. Oke ya, sudah diikat ya. Nah, berikutnya kita ambil sticknya tadi. Kita juga akan mengikat sticknya dengan tali ya. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Kak Lori akan coba ikat dulu. Ikatnya ikat biasa aja ya adik-adik, kayak simpul biasa aja ya, nggak yang susah banget. Bentar ya, Kak Lori kerjakan dulu, nanti Kak Lori akan perlihatkan kepada kalian. Cukup 1 kali ya, Kak Lori ikatnya cuma 1 kali aja. Bentar ya, kalau dikerjakan dulu, nanti Kak Lori perlihatkan kepada kalian jadinya seperti apa. Nih, Kak Lori angkat aja biar langsung kelihatan deh. Ya, jadi kayak bentuk, ada talinya ini kayak bentuk segitiga gitu ya adik-adik ya. Dah. Satu lagi ya, kalau ikatnya biasa aja ya, biasa ikat biasa gitu, simpul biasa. Kalian pasti bisa mengikatnya sendiri. Nah, loh, kok nggak keikat ya? Salah masuknya Kak Lori nih. Nah, ini masuknya. Tuh. Ya. Tuh. Sekali aja adik-adik, nggak usah pakai 2 kali. Nah, tuh. Jadi yang tengah ini kayak segitiga ya. Sekalian bisa atur-atur, rapihkan dulu. Bentar ya. Kalau nggak kelihatan nanti Kak Lori tunjukkan. Nah, tuh.
ya. Belakangnya, ya, belakangnya ikatan biasa aja ya. Tuh, mudah-mudahan kelihatan ya adik-adik. Nah, masih sama rata kan? Nanti kalian bisa atur-atur ya, biar sama. Nah, selanjutnya adalah, nah kita masukin cicaknya. Tapi sebelum masukin, kita harus menempelkan tadi yang sedotan yang tadi kita potong ya. Ditempel di lengannya cicak ya, agak mereng ya. Jadi bentuknya di kedua tangan tuh kayak V gitu ya, tapi terbalik V-nya. Jadi begini pasangnya ya. Yuk, Kalori contohkan dulu, nanti Kalori tunjukkan ke kalian ya, biar kalian bisa langsung lihat. Kalori kembali pakai lem tembak. Kalau kalian mungkin bisa pakai solatip ya, biar dia nggak bergerak-gerak ya. Jadi pasangnya V gini ya. Jadi tangan yang satu, ini tangannya yang satu yang kiri, ini tangan kanan. Jadi bentuknya kayak V tapi terbalik V-nya. Bentar, Kalori pasangkan dulu, biar bisa ditunjukkan ke kalian. Nah, oke, nih sudah. Nah, seperti ini ya. Nih, kalau kelihatan ya, ada sedotan putih ya. Ya, jadi miring dia pasangnya ya. Nah, setelah itu ya tinggal masukin ke talinya ya, satu-satu. Nah, itu ya. Yang sinkron pasangnya adik-adik jangan menyilang ya. Yang kiri sama kiri, kanan sama kanan ya. Nih ya. Tuh. Oke. Sudah ya. Selanjutnya tinggal kita pasang talinya ke tutup bekas botol air mineral. Tadi Kalori butuhnya 2 ya. Jadi dua-duanya dibolongin ya tengahnya, karena kita akan memasukkan benangnya ke dalam, talinya ke dalam ini ya, tutup bekas botol aqua ini. Ya, kalau nggak bisa minta bantuan ini ya, pakai obengnya tadi dimasukin. Nah, masuk ya. Ini tinggal tali biasa aja ya adik-adik. Bisa 1 kali, bisa 2 kali. Kalau Kalori 2 kali, biar nggak copot. Nah, ntar kalau ditunjukkan ya. Sama satunya juga pasangnya sama, masukinnya sama. Masukin, kalau susah tinggal tusuk ya, biar masuk ya. Atau enggak kalian harus buat lubangnya lebih besar. Nah, sama kita ikatkan. Kalau ini ikat 2 kali. Nah, udah. Voilà, jadi deh. Nah, jadi ya. Kalau ini lagi syuting di padang gurun ya, banyak banget anginnya, jadi dia bergoyang ya. Harap dimaklum ya adik-adik. Anginnya lagi kencang gitu ya. Nih, jadi ya. Kalian turunkan ke bawah, nanti kalian tinggal mainkan. Yuk, kalau dicoba ya. Aduh, ini berarti Kalori turunkan yang ini dulu kali ya. Oke. Turun. Pasangkan yang tadi kita buat sama-sama. Coba kita lihat, naik gak dia ya? Oh, naik ya. Wah, cicak memanjat dan merayap. Oke, gimana? Mudah kan? Gak susah kan? Ya, tapi luar biasa ya adik-adik. Walaupun cicak ini, kalian mungkin ada sebagian yang Kak jijik, tapi ternyata cicak ini ada juga loh di istana raja zaman dulu ya, di Alkitab ya. Wah, keren. Dia nggak termasuk hama ya, malah dibiarkan karena dia akan memakan apa?
makanannya? Nyamuk ya, dengan lidahnya sup gitu nangkep nyamuk ya. Oke, gimana? Mudah kan? Kalau yang misalnya yang belum selesai, kalian bisa lanjutkan nanti setelah ibadah ini selesai. Kalian lanjutkan aktivitas kalian, terus jangan lupa kirim fotonya ke Kak Lori atau ke kakak-kakak Rocky yang lain, atau enggak bisa di tag di IG-nya Instagramnya Rocky Balik Papan. Oke adik-adik, sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Dadah. Adik-adik, ibadah Rocky online kita pada hari ini sudah selesai. Ayo siap-siap kita menerima berkat Tuhan. Tutup mata, buka tangannya, kita terima berkat Tuhan turun untuk adik-adik Rocky semua. Kehendak Tuhan buat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar masukmu. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa, genggam dua tangan dan katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya dibuat berhasil, beruntung. Dan apa saja yang saya buat dengan tangan saya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Apa saja yang Tuhan buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, gimana tadi ceritanya? Sudah pada catat belum? Kenapa harus dicatat? Iya kan, dari awal kan sudah dibilang kalau kita mau Rocky kita harus bawa alat catatan dan Alkitab. Kak Nona mau tanya, kira-kira apa aja yang adik-adik dapat dari ceritanya Kak Angel? Ayo, yang pertama apa? Betul, harus selalu setia pada perkara yang kecil. Yang kedua, apa? Oh, mudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi ketika kita berada di lingkungan di mana aja, kita bisa dengan gampangnya beradaptasi. Yang ketiga, tidak mudah menyerah. Nah, kalau kita menginginkan sesuatu, selain kita berdoa, kita juga harus berusaha dan tidak mudah menyerah. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Kalori mau sharing sesuatu nih sama kalian. Kalian walaupun ibadah di rumah, kakak-kakak Rocky mau kasih reward sama kalian. Wah, rewardnya adalah obedient reward, yaitu reward untuk ketaatan dan ketekunan kalian mengikuti ibadah Rocky. Nah, kakak akan jelaskan ya. Yeay, selamat buat adik-adik Rocky yang dengan selalu taat dan tekun mengikuti ibadah online Rocky. Sama seperti ibadah normal seperti biasa, kehadiran kalian tetap kakak Rocky catat untuk mendapatkan uang Rocky. Karena itu, tetap taat dan tekun beribadah dan menghafalkan ayat hafalan dan mengerjakan aktivitasnya ya. Nah, berikut ini kategori untuk obedient reward. Yang kategori pertama, kehadiran. Nah, ini kalian akan mendapatkan uang Rocky 10.000. Yang kedua adalah ayat hafalan. Maka kalian akan mendapatkan uang Rocky 20.000. Nah, yang ketiga adalah aktivitas. Nah, kalian akan mendapatkan uang Rocky 10.000. Poin reward ini bisa diberikan apabila mengirimkan foto saat ibadah, video ayat hafalan, dan foto aktivitas. Nah, ada deadline-nya ya, paling lambat kakak Rocky terima itu di hari
Senin. Bagus juga kalau mama papa langsung kirimkan di hari Minggu. Tapi paling lambatnya hari Senin ya adik-adik. Obedient reward bisa diberikan per kategori. Jadi bisa karena kehadiran, karena ayat hafalan, atau aktivitas. Tetapi kakak-kakak harapkan adik-adik dapat memperoleh semua total keseluruhan obedient reward ini. Oke, Kak Lori dan kakak-kakak Rocky lainnya tunggu ya foto-foto dari kalian.